Hai Sobat Kecepikong 1996. Apa kabar semuanya? Oke, balik lagi di video lainnya guys. Jadi gini, kamu pernah nggak sih ngerasa kayak, kok tiba-tiba dia berubah ya? Awalnya sih manis, perhatian, pas sudah mulai serius malah makin jauh, makin dingin, terus ngilang. Nah, ini nih pertanyaan sejuta umat yang sering bikin kita bengong di tengah malam sambil ngeliatin chat terakhir yang cuma dibales oke. Sad boy, sad girl moment alert. Kadang kita mikir, padahal aku udah ngasih semuanya, udah effort banget loh. Tapi ujung-ujungnya dia malah ghosting. Nyebelin? Banget. Tapi ternyata ada alasannya. Dan bukan karena kamu kurang cakep atau kurang menarik. Tapi bisa jadi karena ada sikap-sikap kecil yang tanpa sadar bikin energi hubungan itu luntur pelan-pelan. Jadi gini, ternyata banyak dari kita yang punya kecenderungan codependent alias terlalu nempel, terlalu ngatur, atau terlalu ngejar tanpa sadar. Awalnya sih niatnya baik, pengen deket, pengen diperhatiin, pengen merasa dicintai. Tapi lama-lama, bukannya makin klop, malah makin sesek. Energi hubungan tuh bisa kerasa loh. Kalau satu pihak jadi terlalu berat sebelah, yang satu lagi ngerasa kayak, ini kenapa jadi beban ya? Padahal niat kita tuh tulus. Tapi tulus doang kadang nggak cukup kalau cara kita nunjukinnya malah bikin pasangan pengen kabur. Makanya, penting banget buat sadar sama kebiasaan-kebiasaan kecil yang tanpa kita sadari justru ngejauhin orang yang tadinya suka banget sama kita. Nah, di video ini kita bakal bedah tuntas kebiasaan yang sering bikin pasangan, terutama cowok, tapi ini juga berlaku buat cewek ya, jadi mundur perlahan, walaupun sebenarnya dia suka. Terutama kebiasaan keempat. Ini nih yang paling banyak kejadian tapi jarang disadari. Kalau kamu bisa ngeh dan mulai ngubah cara kamu hadir di hubungan, dijamin auranya bakal beda. Bukan cuma bikin pasangan betah, tapi juga bisa bangkitin rasa cinta yang dalam, effort yang konsisten, dan komitmen jangka panjang yang bener-bener niat. Jadi, siap-siap ya, kita kupas satu-satu dengan gaya santai tapi makjleb. Let's break it down guys. Jadi gini nih, kamu pernah nggak sih cuma ngerasa dicintai kalau kamu lagi dibutuhin? Kayak, kamu ngerasa berarti banget pas dia lagi butuh curhat, lagi down, atau hidupnya berantakan. Terus kamu dateng kayak superhero, jadi tempat sandaran, jadi pelindung, jadi satu-satunya orang yang ngerti dia. Kedengerannya romantis ya, tapi hati-hati brosis, itu bisa jadi jebakan Batman. Kadang tanpa sadar, kita ngerasa harga diri kita tuh cuma ada pas lagi dibutuhin. Dan yang lebih serem lagi, kita malah ketagihan ngebenerin orang, sampai lupa ngebenerin diri sendiri. Padahal, kalau kamu jujur, kamu lagi ngejalanin hubungan atau ngerjain proyek renovasi karakter orang. Nah yang jadi masalah tuh, gimana kalau suatu hari si dia udah nggak butuh ditolong lagi? Apa kamu masih tetap ngerasa dicintai? Atau justru malah ngerasa nggak penting lagi? Disitulah mulai kerasa perihnya. Kita suka lupa, dibutuhin itu beda banget sama dicintai. Orang yang bener-bener cinta tuh milih kamu bukan karena kamu bisa nyembuhin dia, tapi karena kamu emang punya nilai yang bikin dia jatuh cinta. Tanpa harus kamu jadi tukang tambal hati yang rusak. Dan kalau dalam hubungan kamu yang terus-terusan ngerjain beban emosional berdua, lama-lama dia bakal ngerasa kamu bukan pasangan, tapi kayak emotional caretaker aja. Ujung-ujungnya, respect-nya luntur, chemistry-nya hilang, dan kamu cuma tinggal pegang kenangan. So, yuk mulai sadar, kamu tuh pantas dicintai karena kamu emang berharga, bukan karena kamu bisa jadi penolong buat luka orang lain. Awalnya sih kamu ngerasa kayak pahlawan, cuma gue yang ngerti dia, atau gue yang bisa nyembuhin dia. Tapi tanpa kamu sadari, kamu tuh bukan lagi jadi pasangan. Kamu jadi semacam life support system buat orang yang belum kelar sama dirinya sendiri. Dan bahaya banget nih ya, kalau perasaan gue dicintai karena dibutuhin, itu udah jadi identitas kamu. Karena di saat kamu ngasih semua energi kamu buat bantuin dia, kamu lupa ngecek, emang dia beneran cinta atau cuman butuh kamu doang? Soalnya beda, gengs. Dicintai itu artinya dipilih, dihargai, dilihat sebagai seseorang yang utuh. Tapi dibutuhin, kadang cuman karena dia lagi butuh sandaran, bukan karena dia pengen jalan bareng kamu seumur hidup. Nah, gimana kalau suatu hari hidup dia udah nggak berantakan? Nggak lagi drama, nggak lagi overthinking tiap malam. Masihkah kamu penting buat dia? Atau kamu malah ditinggal karena tugas kamu udah selesai? Makanya, kalau dari awal kamu deket karena mau nyelamatin orang,
Jangan kaget kalau ujungnya kamu ditinggal pas dia udah sembuh. Yang lebih ngenes lagi, pas hubungan kamu jadi nggak seimbang. Kamu kerja keras ngurusin emosi berdua. Dari mikirin dia yang mood swing tiap hari, sampai nemenin dia healing padahal kamu sendiri juga belum kelar. Ujung-ujungnya, bukan makin sayang, tapi respeknya malah turun. Soalnya orang tuh secara alami bakal lebih ngehargain hubungan yang seimbang, bukan yang satu pihak kerja rodi perasaan. Jadi mulai sekarang, yuk sama-sama sadar. Kamu pantas dicintai bukan karena kamu bisa jadi penyelamat, tapi karena kamu emang keren dan layak dicintai dalam keadaan utuh. Cari pasangan yang milih kamu walaupun dia udah stabil, bukan yang cuma datang pas butuh pelampiasan. Ingat, kamu bukan tempat rehab, kamu partner hidup. Oke gengs, kita lanjut ya ke poin kedua yang nggak kalah ngena dan sumpah ini tuh banyak banget yang ngalamin apalagi di era chatting yang tiap detik bisa jadi sumber overthinking. Jadi gini nih, kamu pernah nggak sih ngetik chat terus baca ulang sampai 5 kali sebelum dikirim? Kayak, ini kependekan nggak ya? Terlalu to the point nggak ya? Atau, aduh jangan sampai dia mikir gue desperate. Nah lo, belum pacaran aja udah capek duluan. Hubungan yang harusnya nyenengin malah berubah jadi kayak uji mental karena kita takut banget bikin kesalahan kecil yang bisa bikin dia tiba-tiba menjauh. Bener nggak? Nah, energi kayak gini nih, yang bikin kamu ngerasa harus selalu perfect, harus selalu ngomong yang dia pengen denger, itu lama-lama bikin kamu capek jiwa raga. Dan bukan cuma kamu lo yang capek, dia juga bisa ngerasa hubungan ini kaku banget, kayak nggak ada spontanitas, nggak ada kejutan yang bikin deg-degan manis. Padahal, justru disitulah letak serunya hubungan. Yang organik, yang ngalir, yang kadang lucu karena typo atau ngambek-ngambekan receh. Tapi kalau kamu terus-terusan jalan di atas telur, takut salah, takut di ghosting gara-gara satu emoji doang, hubungan kamu nggak akan tumbuh dengan sehat. Kamu bakal terlalu sibuk mikirin apa yang benar, sampai lupa jadi diri sendiri. Dan begitu kamu kehilangan itu, pelan-pelan ketertarikan pun bisa luntur. Semuanya balik lagi ke satu hal. Kamu cuma takut salah karena kamu belum ngerti cara kerja hubungan yang sehat. Kayak gini deh, kamu nggak pernah overthinking gimana cara sikat gigi kan? Karena kamu udah tahu caranya dan kamu pede. Nah, hubungan juga gitu. Kalau kamu paham dinamika antara dua orang yang saling suka, kamu jadi lebih santai, lebih yakin, dan lebih gua banget tanpa takut ditinggal. Makanya penting banget buat belajar dan ngerti. Bukan biar kamu bisa ngatur dia, tapi biar kamu bisa ngatur diri sendiri dengan benar di tengah-tengah dinamika hubungan yang seringkali absurd ini. Jadi orang yang percaya diri itu jauh lebih menarik daripada jadi orang yang sibuk nyenengin, tapi kehilangan jati diri. Oke guys, lanjut ke poin ketiga yang jujur. Sering banget jadi jebakan halus dalam hubungan zaman sekarang. Kamu pasti pernah denger kan? Saran dari netizen-netizen bijak di internet yang bilang, udah match aja energinya biar nggak kelihatan bucin duluan. Kedengarannya masuk akal sih ya, tapi kalau kamu pikirin lagi, ini bisa bikin kamu malah jadi bukan diri sendiri. Dan tanpa sadar, kamu malah sibuk banget ngatur-ngatur energi, bukannya nikmatin prosesnya. Ujungnya, bukan cinta yang tumbuh, tapi kecapean karena kamu terlalu banyak mikir dan ngontrol. Coba bayangin, kamu ketemu seseorang yang bikin kamu deg-degan, bikin kamu pengen effort all out, lo udah siap kasih 100%, niat banget ngejalanin hubungan yang sehat dan tulus. Tapi ternyata dia cuma kasih 50%. Nah dari situ, kamu mulai mikir, oh oke, dia segini, berarti gue juga harus ngurangin effort gue biar nggak kelihatan lebih butuh. Dan jadilah kamu ngerem perasaan sendiri, nahan-nahan perhatian, mulai hitung-hitungan, dan tiap gerakannya dia kamu jadiin acuan buat nentuin respon kamu. Padahal ya, kalau dipikir-pikir, itu tuh capek banget, dan kamu malah jadi kehilangan sisi paling menarik dari diri lo. Keaslian kamu, ketulusan kamu, vibe kamu yang sebenarnya. Nah, daripada kamu terus-terusan mikirin soal match energy yang nggak jelas itu, mending kamu fokus cari yang sefrekuensi. Maksudnya tuh bukan berarti kamu harus sama persis, tapi kamu ketemu orang yang ngasih effortnya natural, yang value hubungan tuh sama kayak kamu, dan nggak perlu pakai adu siapa yang lebih slow respon atau siapa yang lebih cuek duluan. Karena kalau dua-duanya tulus dan aligned, semuanya bakal kerasa ringan dan natural. Dan jujur aja ya, jadi diri sendiri jauh lebih seksi ketimbang jadi orang yang setengah-setengah cuma biar nggak kelihatan terlalu-terlalu. Jadi stop sibuk ngatur energi, dan mulai jadi kamu yang full versi. Karena yang tepat nggak akan bikin kamu harus nyusut demi ngimbangin. Misal nih, kamu lagi deket sama seseorang yang tipe-tipe cuek adem kayak es batu.
Dia bales chat bisa sejam sekali, ngajak ketemu juga jarang, effortnya minimal banget. Terus kamu yang awalnya excited, sering kirim meme lucu, suka tanya kabar duluan, tiba-tiba jadi ngerem semua itu karena takut dibilang kebelet atau bucin sendirian. Padahal ya, itu semua bukan karena kamu lebay, tapi emang kamu tuh suka perhatian, suka effort, dan itu nggak salah. Tapi gara-gara mau match energinya dia, kamu jadi pura-pura cuek, padahal dalam hati kangen setengah mati. Nah ini nih yang bahaya. Kamu jadi acting, dan hubungan pun kerasa palsu. Mending kamu jujur aja sama cara kamu nunjukin sayangmu ke seseorang, karena yang tepat bakal nerima kamu apa adanya, bukan yang bikin kamu harus mikir 2 kali buat jadi diri sendiri. Oke lanjut lagi gengs, ini poin keempat yang, jujur aja ya, paling sering kejadian tanpa kita sadar. Kamu rela ngalah demi hubungan, padahal sebenarnya hati kecil kamu udah teriak, ini nggak sehat beb. Jadi bayangin deh, kamu lagi PDKT sama seseorang yang kayaknya cocok, kayaknya nyambung, tapi entah kenapa ada aja bagian dari dia yang nggak srek. Entah dia nggak pernah dengerin kamu beneran, atau dia nyelipin red flag kecil yang kamu pura-pura nggak lihat, dan kamu mikir, yah, lumayanlah daripada nggak ada. Nah, itu udah jadi alarm merah sebenarnya. Tapi karena takut sendiri, takut dianggap picky, atau takut hubungan gagal lagi, akhirnya kamu turunin standar kamu pelan-pelan. Dan disinilah banyak orang mulai jatuh. Mereka nggak nyari hubungan yang bener, tapi nyari siapa aja yang bisa nempelin status hubungan buat nutupin rasa kesepian. Akhirnya, kamu ngerasa harus kompromi terus, ngelus dada tiap kali dia ngilang tanpa kabar, atau pura-pura oke sama hal-hal yang sebenarnya bertolak belakang banget sama nilai kamu. Padahal makin kamu abaikan prinsip kamu sendiri, makin kamu kehilangan suara kamu dalam hubungan itu. Dan sadarnya biasanya telat, udah kelewat sayang, udah kelewat jauh, dan kamu baru sadar kalau kamu lagi ngejalanin hubungan yang pondasinya bukan cinta, tapi takut kehilangan koneksi doang. Masalahnya, orang tuh bisa ngerasain loh, kapan kamu punya batasan yang kuat, dan kapan kamu gampang dilulusin. Dan ini bukan soal dia jahat atau manipulatif, tapi karena kita semua, secara sadar atau enggak, suka ngetes batas. Misal kamu diam aja pas dia ngilang 3 hari tanpa kabar, ya dia akan anggap itu hal biasa. Kamu nggak bilang apa-apa pas dia ngeledek hal yang bikin kamu nggak nyaman. Besok-besok bakal diulang. Nah, setiap kali kamu diam, setiap kali kamu ya udahin, itu bukan kamu jadi sabar. Itu kamu ngajarin dia bahwa batasan kamu bisa digeser. Jadi, daripada sibuk ngejaga koneksi yang setengah hati, mending kamu jagain diri kamu duluan. Karena hubungan yang sehat itu bukan tentang siapa yang paling banyak ngalah, tapi tentang 2 orang yang bisa sama-sama berdiri tegak sambil gandengan tangan. Oke gengs, kita lanjut ke poin kelima yang juga sering banget kejadian, apalagi buat kamu yang punya hati lembut dan niatnya tulus. Kamu ngerasa bertanggung jawab buat benerin hidup pasangan kamu. Kayak, baru kenal sebentar aja, dia cerita soal kerjaan yang lagi berantakan, mantan yang nyakitin, utang, krisis identitas. Kamu langsung mikir, oke, gue harus bantu dia bangkit. Bukan salah sih, kamu care, kamu perhatian, tapi yang sering nggak disadarin, kamu malah jadi terapis berjalan, yang siap sedia kapan aja, padahal dia sendiri belum tentu minta bantuan. Dan lama-lama kamu jadi capek sendiri karena ngebawa beban yang sebenarnya bukan tanggung jawab kamu. Nah ini nih, yang ngebunuh daya tarik pelan-pelan. Karena kamu bukan lagi jadi pasangan yang fun, seru, dan bikin deg-degan. Kamu malah berubah jadi kayak malaikat penolong, full support, tapi nol romansa. Dan yang sering kejadian adalah, makin kamu bantuin, makin dia nyaman, tapi bukan dalam artian cinta, melainkan dalam artian, oh dia ada terus kok, jadi gue santai aja. Padahal kenyataannya, cowok atau cewek tuh nggak jatuh cinta sama yang selalu ngelarin masalahnya, tapi sama orang yang bikin mereka kepengen jadi versi terbaik dari diri sendiri. Jadi bukan kamu yang ngebenerin dia, tapi kamu yang bikin dia mau ngebenerin dirinya. Contohnya nih, ya, kamu lagi deket sama orang yang lagi struggle keuangan. Kamu langsung nawarin bantuin bayar ini itu. Kamu mikirin cariin solusi, bahkan kadang kamu jadi ATM berjalan. Tapi apa dia makin cinta? Belum tentu. Bisa jadi dia malah ngerasa terbebani atau ngerasa nggak setara. Dan disitulah rasa kagum itu bisa luntur, karena relasi yang awalnya harusnya setara, berubah jadi hubungan satu arah. Kamu ngasih terus, dia nerima terus. Ujungnya, bukan happy ending, tapi kamu ngerasa dimanfaatin dan dia ngerasa kamu terlalu ibu-ibu atau bapak-bapak banget.
Jadi, inget ya gengs, bantuin itu boleh, tapi jangan sampai kamu kehilangan peran kamu sebagai partner dan berubah jadi fixer hidup orang. Nah ini dia gengs, poin keenam yang dalam banget tapi sering banget kejadian. Kamu ngerasa bersalah cuma karena kamu punya kebutuhan dalam hubungan. Misalnya nih, kamu pengen lebih sering ngobrol, pengen quality time yang jelas, atau pengen kepastian tentang arah hubungan kamu berdua. Tapi yang terjadi, kamu malah nahan semua itu dalam hati, karena takut dikira terlalu nempel, posesif, atau needy. Padahal ya, kamu cuma pengen ngerasa aman dan dihargai aja, bukan nyuruh dia update lokasi tiap menit. Tapi karena rasa takut ditinggalin, kamu jadi ngalah dan pura-pura cuek, walaupun dalam hati kamu kesel, bingung, bahkan mulai ngerasa sendirian dalam hubungan. Dan ini nih yang jadi jebakan. Karena kamu terus nahan, akhirnya kebutuhan kamu bukannya hilang, tapi malah numpuk jadi ganjelan. Kamu jadi mulai overthinking tiap dia slow respon, mulai mikir aneh-aneh waktu dia nggak ngajak ketemu seminggu, dan akhirnya kamu capek sendiri. Di sisi lain, dia juga bingung kenapa kamu tiba-tiba berubah. Padahal, ya karena kamu dari awal nggak pernah jujur soal apa yang kamu butuhin. Dan dengerin baik-baik ya, minta kejelasan, minta waktu, atau minta perhatian, itu bukan kelemahan. Justru kalau pasangan kamu cukup dewasa, dia bakal appreciate kamu karena kamu tahu apa yang kamu mau, dan bisa komunikatif tanpa drama. Contoh gampangnya gini, kamu udah 2 bulan jalan bareng, chat intens, jalan tiap weekend, tapi status nggak jelas. Kamu pengen nanya, kita ini sebenarnya kemana sih? Tapi kamu tahan-tahan karena takut dianggap ngeburu atau ngebebanin. Lama-lama kamu kesel sendiri dan hubungan pun jadi menggantung kayak jemuran nggak diangkat-angkat. Padahal kalau dari awal kamu jujur, bisa aja dia emang butuh dikasih trigger buat mikir serius. Jadi, stop bilang ke diri kamu sendiri, gue terlalu banyak mau. Karena semua orang tuh punya kebutuhan, dan pasangan yang tepat bakal usaha buat penuhin itu, bukan malah kabur tiap kali kamu ngomong jujur. Oke gengs, ini dia poin terakhir yang kadang suka kita pura-pura nggak lihat. Padahal ngaruhnya gede banget. Kamu terlalu ngindarin konflik. Jadi misal nih, ada hal yang ngerasa nggak srek di hati lo. Entah sikap dia yang berubah, komunikasi makin hambar, atau dia mulai sibuk sama hal lain tapi kamu diam aja. Bukan yang ngomong, kamu malah mikir, udahlah, males ribut, nanti dia ilfeel. Padahal ya, makin kamu pendem, makin jauh juga jarak emosional antara kalian berdua. Hubungan yang kelihatannya damai banget tanpa ribut-ribut belum tentu sehat loh. Kadang malah itu tanda kalian udah nggak connect satu sama lain. Diam itu bukan damai, gengs. Diam itu seringnya jadi jurang. Masalahnya, banyak dari kita diajarin buat jadi pasangan yang sabar, yang nerima, yang nggak nuntut. Dan jadinya, ketika ada hal yang bikin nggak nyaman, kita tahan, kita telan, bahkan pura-pura happy. Tapi sayangnya, makin kamu tahan, makin numpuk tuh unek-unek dalam hati, dan lama-lama bisa meledak kayak bom waktu. Ini tuh kayak misalnya kamu tahu dia sibuk banget akhir-akhir ini, nggak ada kabar berjam-jam, padahal biasanya update terus. Tapi kamu malah mikir, ya udah mungkin emang dia sibuk kerja. Kamu pikir kamu ngertiin dia, padahal aslinya kamu lagi ngorbanin perasaan kamu sendiri. Dan ketika akhirnya kamu udah nggak kuat dan meledak, dia malah kaget, loh kenapa tiba-tiba marah sih? Nah loh, tahu nggak guys, pasangan yang bisa hadapin konflik dari awal justru punya peluang lebih gede buat langgeng. Dan bener sih, kadang awal hubungan itu kayak fase bulan madu yang semuanya manis-manis aja. Tapi justru gimana kamu dan pasangan handle momen-momen nggak enak itu yang jadi penentu. Misal kalau kamu dan pasangan sempat adu argumen yang cukup intens, coba duduk bareng, ngobrol dari hati ke hati, sampai akhirnya pasti deh bakal nemu titik tengah. Dan justru dari situ kalian bakal ngerasa makin deket, makin ngerti satu sama lain, karena nggak ada yang ditutup-tutupin. Konflik itu bukan buat ngerusak hubungan, tapi justru ngebentuk kedewasaan bareng. Jadi gini, teman-teman. Ending dari semua obrolan kita hari ini, bukan soal gimana caranya bikin pasangan kamu makin cinta mati sama kamu, tapi tentang gimana kamu bisa berdiri tegak dengan versi diri kamu yang paling jujur. Bukan yang selalu ngalah, bukan yang selalu berusaha menyenangkan, tapi jadi pribadi yang tahu batas, tahu kebutuhan, dan gak takut buat ngomong apa yang kamu rasain. Karena pada akhirnya, cinta itu bukan tentang ngejar biar disayang, tapi tentang bertemu dengan orang yang selaras, yang ngerti cara saling jaga dan saling tumbuh. Jadi buat kamu semua yang lagi dengerin video ini,
Jangan takut buat speak up, jangan takut kelihatan terlalu. Yang tepat nggak bakal ilfeel, justru dia akan makin kagum karena kamu berani jujur. Dan itu guys, adalah pondasi cinta yang sehat. Oke, itu aja buat hari ini. Sehat selalu ya, semoga harinya menyenangkan dan seperti biasa, mantra paling epic, hargai diri kamu di atas perasaan kamu. Abaikan apa yang kamu rasain dan ingat apa yang kamu layak dapetin. Kalau mau hubunganmu jauh lebih baik dan sehat, hargai dan perlakukan dengan baik diri sendiri dulu. Makasih udah nonton ya, dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.